Swastiastu Semeton, welcome to my channel Petualangan Dewi Pradewi. Bukan sekedar menjelajah alam, tapi kita akan masuk ke dalam sejarah dan kearifan lokal daerah setempatnya. Kali ini kita masuk ke episode ketiga, masih dalam rangkaian Hari Raya Hindu Bali. Dan kali ini saya akan mengangkat soal Hari Raya Kuningan. Kenapa memakai sesajen yang berwarna kuning? Dan kenapa selesainya harus sebelum jam 12? Tentu ini pertanyaan banyak orang, termasuk saya. Dan jawabannya akan disampaikan oleh narasumber kita, masih bersama Bapak Ida Bagus Purwesedemen SAG MSI. Namun sebelum kita ketahui jawaban dari beliau, apa sih kata mereka? Kak Nalangseng, kenapa Kuningan tuh harus suwet sebelum jam 12, Kak? Santawang dia, Bu. Lebih dari jam 12 sudah termasuk hari besok. Udah melebihi waktu. Bu, kenapa sih kalau misalnya Banten Kuningan itu nggak boleh lebih dari jam 12? Mulai itu, udah kan? Nggak boleh gitu? Nggak boleh gitu kan? Oke. Guys, nak mulai gitu. Dukung selalu konten ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sekarang kita akan masuk langsung ke kediaman Bapak Ida Bagus Purwesedemen SAG MSI. Asri banget. Om Swastiastu. Saya mengganggu lagi, Pak Gus. Kita cuci tangan dulu. Lengkap sekali ya Pak Gus ya. Tadi di FB udah saya lihat langsung nyemprot desinfektan. Iya. Meningkat kasusnya, kewaspadaan juga ditingkatkan. Sebelum dimulai kita ngeteh dulu. Ngeteh ala Desa Nyalian. Mohon izin ini karena kita bicara boleh buka masker Oh ya ya, Pak Gus boleh ya. Kata Ya. juga sudah jaga jarak ya. Udah jaga jarak. Jadi tenang pemirsa. Seperti janji saya tadi, kita diskusinya santai saja. Di episode kali ini masih kita membicarakan soal Hari Raya Hindu Bali. Dan tepat hari ini adalah Hari Raya Kuningan. Yang kita bahas tentunya makna dari Kuningan ini sendiri. Sebelumnya Om Swastiastu Pak Gus, Om Mene Swastiastu, Pisang. Dewi. Sehat? Sehat. Oke. Ya, Selalu segar ya. sehat dan bersemangat kalau bicara dengan Bapak Ida Bagus Purwesedemen SAG MSI yang selalu padat dengan kesibukan beliau. Entah itu di bidang pariwisata, entah itu di bidang keilmuan agama, pokoknya mantap, semuanya lengkap. Oke. One stop service mungkin saya. Service ya. Iya, jadi Pokoknya menservis apa aja boleh. Menservis mindset, edukasi, soal pariwisata, semuanya lengkap. Stop di beliau aja, beliau pasti tahu. ada istilah saudara saya apa? Palu gada. Oh, apa lu mau gua ada. Makanya saya pokoknya nggak jauh-jauh nyari narasumber kalau soal udah bidang keagamaan gitu pasti ke Pak Gus Purwo. Karena beliau orang yang selalu terbuka dan aware dengan siapa saja gitu ya. Kalau bahas soal Kuningan, pastinya kita perlu tahu apa sih sebenarnya makna dari Hari Raya Kuningan, Pak Gus. Baik, Wi. Saudara Semeton Hindu, setelah 1 minggu kita melewati Waku Galungan, kemudian kita sekarang masuk ke Wuku Kuningan. Itu emang ada hubungannya. Jadi setelah Wuku Galungan dengan turunnya Kale Tiga, Buta Dungulan, Buta Galungan dan Amangkurat, kemudian dengan terakhir hari Sabtunya yaitu Pemaridan Guru. Dan kemudian besoknya hari Minggu atau reditenya disebut dengan Ulian Galungan. Jadi pada saat hari itu atau hari Minggu yang lalu sebelum hari ini itu namanya Ulian Galungan. Di situ para dewata kembali ke kahyangan atau disebut dengan Dewa Lunge ninggalakan amarta lan kedegawisan. Jadi dan pada hari ini yaitu Sukre Kuningan sebelum hari besok Sanis Cara Kliwon Kuningan, umat Hindu di Bali melakukan beberapa persiapan, baik itu upakara, kemudian baik itu kesiapan menyiapkan makanan, termasuk hari ini sering masyarakat mengenalnya dengan penampahan Kuningan, hampir sama dengan penampahan Galungan karena besok adalah menyambut hari raya besar. Jadi berarti hampir sama.
persiapannya? Persiapannya hampir sama. Hingga juga ibu-ibu menyiapkan seperti membuat tebog, selangi untuk nanti menjadi bahan upakara yang menjadi ciri khas Hari Raya Kuningan gitu ya. Ada selangi, tebog dan sebagainya. Lebih banyak eteh-etehnya kalau Kuningan itu. Iya. Ya. Maknanya sendiri apa kalau sarananya kan kata bedanya kan memang dilihat dari sarana yang digunakan gitu. Dan juga ada sarana nasinya yang harus warna kuning. Oh iya, yaitu ciri khas pada saat perayaan Kuningan. Mungkin itu saya apa ya? Mungkin saya jelaskan dulu. Kuningan dari asal katanya adalah uning tahu itu ya. Dewi uning nggak? Dewi tahu nggak gitu ya? Uning tahu atau memberitahukan atau menyampaikan. Ya, uningang begitu, menyampaikan titiang matur tiuning ratu, mohon izin saya ingin menyampaikan sesuatu, kira-kira begitu. Uning, kemudian uningang, kemudian menjadi kuningan. Itu bermakna bahwa kita menyampaikan kepada para leluhur kita, para dewata, para leluhur kita, pada saat Sanicara Kliwon Kuningan itu beliau akan turun ke dunia. Kemudian di saat itulah kita memohon berkah dari para leluhur. Jadi Kuningan itu seperti itu. Dan kemudian bisa dilihat pemaknaan lebih lanjut dari simbol-simbol yang ada pada upakara Kuningan. Seperti tadi Dewi bilang, kita membuat selangi, kemudian yang lebih besar namanya tebog. Di sana ada nasi kuning. Nasinya harus kuning. Kuning itu simbol dari kemakmuran. Ya, ada dua, biasanya ada yang berisi nasi putih dan nasi kuning. Yang nasi putih itu simbolis dari kesucian, sedangkan nasi yang warna kuning itu simbolis dari kemakmuran atau kebahagiaan. Nah, simbolis ini juga kalau kita lihat dari warna, kenapa putih kuning? Putih itu simbolis dari Sang Hyang Iswara, tempatnya di timur, beliau uripnya 5. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah Dewa Mahadewa. Stananya ada di barat atau paschima dan uripnya ada 7. Nah, kenapa barat? Kenapa timur dan barat? Kenapa putih dan kuning? Makanya dulu orang Bali mengistilahkan ada jelema nak sing nawang kangin kauh. Nah, itu artinya orang yang tidak tahu arah. Tidak tahu arah itu kan kenapa di Bali tidak memakai kaje kelod, karena sesuatu yang sifatnya konsisten. Kalau di Bali kaje kelod itu di Beleleng kajenya bisa berbeda dengan di Bali Selatan. Jadi yang konsisten itu adalah timur dan barat. Ya, dibuktikan dengan matahari selalu munculnya dari timur, kemudian nanti pada saat sudah sore hari terbenam di sebelah barat. Ini yang tidak bisa berubah, konsisten ini ya. Itu simbolis dari Iswara dan Mahadewa. Stana beliau ada di timur dan juga di barat. Ini baru tahu nih kenapa orang Bali itu suka nih bosin nama anak kangin kau. Ternyata karena itu yang konsisten sebenarnya ya. Iya. Kita tidak pernah menyebutkannya utara selatan. Iya, karena di Bali itu kan utara selatan, utara itu kaje, kadie atau gunung. Kita bilang sama orang Beleleng lah gitu, kadang-kadang berbeda kalau utaranya. Berbeda dengan utara selatan. Kalau kaje kelod itu kidul itu ya selatan gitu. Jadi, nah yang konsisten ini adalah timur dan barat. Nah itu juga makanya kenapa pada saat Hari Raya Kuningan, mungkin kalau Dewi sering baca dan sebagainya, kenapa dilakukan sampai jam 12 siang. Nah, itu belum keluar ya. Iya, sekarang langsung sekalian. Iya, langsung ya. Itu kenapa kan orang bilang Sengdadi lewatkan jam 12. Iya. Kenapa sebenarnya, Pak? Jadi pada saat hari Sanicara Kliwon Kuningan, di sana disebutkan bahwa sesuai dengan isi lontar dari Sundaregamo bahwa Hyang Pitara dan para dewata itu turun ke dunia ini, ke Mayapade ini pagi hari atau Dausiki itu kalau waktunya Bali itu jam 6 pagi, bukan Dausiki itu bukan jam 1 gitu ya. Pagi hari sampai dengan tengah hari. Kalau ke tengah hari kita sadari bersama maksudnya adalah jam 12 siang. Nah, itulah waktu pada saat beliau-beliau turun ke bumi untuk menikmati apa yang kita haturkan, karena Sanicara Kliwon itu adalah Sanicara Kliwon itu biasanya kan disebut dengan tumpek. Termasuk Kuningan ini disebut dengan tumpak Kuningan. Ada nabo dengan tanaman. Nah, di tumpak Kuningan ini kalau boleh saya analogikan, ini adalah
rainan atau otonan para leluhur kita gitu. Disinilah kemudian beliau datang menikmati apa yang kita aturnya. Makanya apa yang kita aturkan seperti wujudnya dalam bentuk selangi tebok itu ada ajengan, ada canang wangi dan sebagainya. Itu sebagai wujud bakti kepada leluhur. Nah, beliau turun dengan rentang waktu dari jam 6 sampai jam 12. Itu juga menjadi makna bahwa dari pagi hari dengan siang, unsur Panca Mahabhuta yang terdiri dari air, api, cahaya, pertiwi dan akasa itu energi yang dari pagi sampai siang itu puncaknya itu sampai siang hari. Ya kita rasakan bagaimana kalau matahari pada saat siang itu pasti sangat panas sekali. Nah diyakinilah kemudian setelah lewat dari jam 12 energi ini akan mulai berkurang. Sehingga diharapkan kita melakukan selesai melakukan upacara pada hari Tumpak Kuningan itu sampai dengan jam 12 karena setelah jam itu beliau kembali lagi ke Suralaya atau ke tempat beliau masing-masing gitu. Diharapkan seluruh umat selesai melakukan upacara sebelum pukul 12. Jadi ete-ete upacara kalau saya boleh jelaskan sekaligus, selain ada tebok, kemudian ada tamyang. Tamyang itu dari kata tamyang, kemudian kalau sering disebutkan tameng dia. Tameng. Menjadi perisai. Itu maksudnya adalah membentengi diri kita. Setelah kebenaran Dhamma kita rayakan pada saat Hari Raya Galungan, sekarang kita bentengi lagi biar Dharma itu tetap menjaga dan menjadi proteksi kita. Disitulah juga menjadi etika dan moral kita itu untuk... Itu dia rentetannya tadi dari Galungan ketemu sama Kuningan. Ya. Pada saat Somo Kliwon Kuningan itu ada pemacekan agung, kita meyakinkan diri saya harus jaga ini. Nah kemudian di hari Kuningan itu pemacekan agung. Pacek. Nah, kalau sudah pacek jelas sudah saya memaku keyakinan saya gitu. Dengan tameng, kemudian ada dan juga ada endongan. Ya. Endongan dan itu biasanya di seluruh pelinggih itu digantung. Di dalam endongan itu ada ter. Ter itu bentuk dari panah. Jadi simbolis dari ter itu, simbolis dari endongan itu adalah isinya bekal. Bekal itu adalah bekal kepada kita yang diberikan oleh leluhur. Yang paling utama dari bekal itu adalah jenana. Jenana itu adalah pengetahuan. Jadi itu yang paling utama. Dan kenapa disimbolkan juga dengan ter atau panah? Karena panah itu diharapkan betul-betul menjadi alat kita pada saat berperang, membentengi diri, menjalankan sesuatu yang benar-benar kita yakinin. Artinya fokus. Panah itu pasti selalu dipergunakan. Ada targetnya. Yang harus kita panah. Ya, seperti Dewi kemarin di mana itu menembak dengan panah-panah itu ya. Iya, kan kalau nggak fokus nggak bisa itu. Jadi panah itu harus fokus. Ya. Bahkan yang kalau kita nggak fokus kita sendiri yang kena akhirnya. Nah itu, apalagi begitu. Kalau nggak fokus ternyata bisa berbalik kepada kita. Iya. Dan menyakiti diri kita malah. Iya. Arjuna yang lihai bermain panah pun kalau beliau tidak fokus tidak akan bisa mencapai tujuan. Jadi ter itu agar apa yang kita harapkan tujuan kita bisa tercapai. Jadi endongan, kemudian ada ter, kemudian ada juga kolom atau lama, itu simbol kewibawaan yang kita taruh di masing-masing pelinggih beserta dengan gantung-gantungan dan sebagainya. Jadi sangat unik sekali dan setiap perayaan ini juga dilakukan oleh seluruh umat Hindu di Bali. Nah mudah-mudahan melalui media vlog Dewi ini yang sekiranya generasi milenial pada saat sekarang ini di mana mereka lebih mudah mendapatkan informasi di dunia maya, salah satunya penjelasan ini. Yang seperti Pak Gus Puro sering diskusi juga kita berdua di kantor gitu. Iya. Karena generasi muda kita sekarang itu lebih kritis bertanyanya gitu. Dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan gitu. Jadi apapun yang dilakukan mereka sangat perlu alasannya gitu. Kenapa saya harus sampai melanjutkan tradisi ini gitu. Kalau jawabannya nak pulo gitu dari wawancara saya sebelumnya gitu, ada yang sing nawang gitu, nak pulo gitu biasa jawabannya. Ya itu yang biasanya tidak diterima oleh anak-anak muda sekarang. Dan jelinya mereka generasi muda dan tidak segan-segan dan berani bertanya, termasuk
memangnya pada saat hari itu saja ada anugerah atau berkah turun kan gitu. Memang hari lain tidak ada. Nah ini juga uniknya kalau seandainya Dewi tertarik nanti bertanya tentang ahli warige ya, banyak ada ahlinya nanti saya kasihkan ke komennya. Orang Bali itu mempergunakan yang namanya wewaran ya. Dari eke ware ngaran luang, dwi ware menge pakepat tri ware pasa beteng kajang panca catur ware tri panca ware dan sebagainya. Jadi lihat saja di wewaran itu yang pertama disebut dengan eke ware ngaran luang. Luang itu artinya bisa, berkesempatan, boleh. Artinya setiap hari itu adalah hari baik. Tapi dari sekian hari baik, eke ware, kemudian pertemuan antara eke dengan triware, dengan pancaware dan sabtaware, itulah kemudian ada hari yang lebih baik dari hari yang lainnya. Misalkan secara Kliwon Kuningan ini hari yang lebih baik karena pertemuan dari Pancawara dan Sabtawara yang diyakini adalah berkah itu, dan hari ini itu adalah hari yang betul-betul bahkan para pitara dan dewata pun memilih waktu untuk turun. Memang sih setiap hari baik, tapi ada yang lebih baik lagi gitu ya kan ya. Sama halnya kayak kita milih pasangan, semua orang kalau misalnya kita lihat semuanya baik gitu. Masa semua orang mau dijadiin istri kan nggak mungkin gitu. Betul, iya. Mungkin gitu gampangnya kalau kita berpikir ya, memang semuanya hari baik, tapi ada hari yang lebih baik. Sama seperti nggak mungkin Galungan sama Kuningan kita tuker kan harinya. Iya. Karena maknanya pun berbeda. Galungan kita memaknai kemenangan Dharma, sekarang Kuningan kita mentameng gitu kan. Iya. Memperisai diri kita untuk tetap berbuat baik. Memohonkan anugerah karena besok pada saat hari Kuningan ini atau pada saat Saniscara Kliwon Kuningan itulah para dewata dan pitare turun. Pitare itu kan istilahnya sinar Tuhan terdekat dengan kita. Yang garis vertikal kita adalah keturunannya langsung, katakan orang tua, kakek, kompiang dan sebagainya, itu adalah sudah masuk dari pitara. Itulah yang kita harapkan sebagai jembatan untuk memohon anugerah, memohon keselamatan, memohon rezeki dan sebagainya. Makanya juga pada saat hari Kuningan itu biasanya segala yang kita haturkan itulah yang kemudian kita kita nikmati. Dari nasi kuning, apalagi kalau bisa nambah dengan ada lauknya ayam, bitutu dan sebagainya, jauh lebih nikmat. Sebelumnya dihaturkan dulu, kemudian kita yang menikmati. Gitu. Menunas penugrahan. Ya, menunas pice. Menunas pice ini penting sekali. Saya juga pernah ditanya oleh orang, istilahnya dia datang berkunjung ke Bali. Karena dia dari golongan tertentu, kemudian berkunjung kepada sobatnya yang yang dekat sekali. Nah, pada saat sobatnya melakukan upacara, selesai melakukan upacara, kemudian ada banyak makanan kan yang setelah dihaturkan di merajan, sangga dan sebagainya. Lungsuran atau prasadam itu. Kemudian si tuan rumah itu menyampaikan, nanti kamu jangan makan yang ini ya, yang ini saja. Nah, dia bertanya, apa bedanya? Kenapa saya tidak boleh memakan yang itu? Kenapa harus yang ini? Nah, yang itu tadi dijelaskan oleh rekannya bahwa ini adalah lungsuran, paridan, atau prasadam yang tadi saya haturkan di kawitan saya. Jadi yang berhak menerimanya adalah saya. Karena ini adalah lungsuran, siapa tahu di dalamnya ada rezeki, saya mendapatkan kekayaan, jadi saya yang dapatkan. Kalau saya kasih orang lain yang bisa dapatkan gitu. Nah, itulah yang kemudian sering kita lihat salah kaprah di masyarakat. Nak mare nak kagung sing dadi nage lungsuran di sanggah newayan. Bukan seperti itu. Saya sering sampaikan, apa yang Anda haturkan di Merajan, apalagi itu di Rong 3 kawitan Anda, sebaiknya Anda dan keturunan dan keluarga Anda yang menikmati, karena leluhur Anda yang memberkati itu. Nah, kalau yang lungsuran ada di Pelinggi, di Padmasana, di Taksu, di Betara Sri dan sebagainya, boleh. Siapapun boleh, saya pun begitu. Dikira tuh sanereng salah kaprah ya. Iya, dikira tuh lungsuran kayaknya semuanya gitu jadinya. Nah, itu juga misalkan orang-orang agar tahu, ini untuk beliau saya akan aturkan yang di misalkan Betara Sri, itu boleh. Tapi kalau yang di kawitan ya, kalau tiang juga begitu, saya pelit gitu. Saya nggak kasih orang lain, Dewi pun nggak saya kasih. Siapa tahu jadi ada leluhur sifatnya memang privacy ke kita dan memang universal. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi perbedaan lungsurannya itu yang sering kita salah kaprah. Itu yang sering salah. Mungkin dulu juga karena istilah muleketo yang tadi disebutkan itu karena dulu
mungkin enggan untuk menceritakan lebih jauh. Nah kalau sekarang dengan generasi muda kan nggak boleh seperti itu. Ya lama-lama kalau muluk itu udah ada penjelasannya Mungkin jawabannya ada the one gitu. Kalau misalnya kita sekarang jawabannya one, ya udah yang generasi penerusnya juga bilang one masih nerusin. Kalau saya baca di beberapa literatur istilah muluk itu, kemudian istilahnya sing dah dipelajari, nak tenget dan sebagainya karena kondisinya berbeda. Jadi zaman dahulu katakan sumber-sumber sastra baik itu lontar dan sebagainya kan jarang sekali. Ada satu lontar, kemudian kalau misalkan harus dibaca orang lain kan harus diduplikasi. Bikin duplikasinya itu ruwet sekali. Tidak seperti sekarang ada mesin fotokopi, apalagi ada flash disk, tinggal di copy paste gitu kan. Itu jadi sumber sastranya sedikit. Ya menjadikan orang daripada lontar saya hancur, orang kan mesti nadi baca tenget tuh gitu. Atau yang kedua, orang yang ingin diajak belajar dipertanyakan, serius nggak orangnya? Ya saja gitu. Ya saja Kan ya kesekan karena pada saat akan memberikan itu nggak boleh istilahnya dianggap bermain-main. Makanya ada istilah ajawere, jangan bermain-main dengan belajar sastra. Kemudian juga harus belajar dengan bimbingan seorang guru. Nah ya nak dumun menyatakan dirinya saya ini guru gitu jarang Wi. Ya kalaupun ada orang yang bisa, beliau pasti istilahnya seperti ilmu padi merunduk. Tidak ngaku-ngaku. Kalau sekarang kan ya sudah ada ijazah, sudah S1, S2, S3, ada sertifikat kompetensi, ya boleh-boleh saja. Nah itulah bedanya istilahnya kenapa dulu leluhur kita ada pembatasan. Kalau misalkan ada orang yang belajar serius pasti akan diajarkan. Jadi kalau yang dianggap bermain-main di situ sudah ada kata-kata de sing dadi. Nah, gitu jadi istilahnya karena merasa bahwa yang ingin belajar itu tidak serius gitu. Sampai akhirnya ada lagu de ngaden awak bisa. Depang anaknya ngadani. Jadi tidak salah apa yang menjadi istilah orang tua kita, leluhur kita dulu karena memang kondisinya berbeda. Tidak seperti sekarang. Jadi terkait dengan sumber sastra, agama atau adat seni budaya dan sebagainya, cari sumber-sumber yang dibuat oleh orang dalam bentuk karya ilmiah, jurnal misalnya, itu pasti karena sudah lebih dipertanggungjawabkan. Jadi karena kalau penelitian itu kan harus pakai literasi banyak. Iya. Dewi kan ngalamin kalau S1 berapa literatur, S2 hampir 100 buku kan gitu. Ya itu ada prosesnya untuk satu hasil yang maksimal lah ya. Dan itulah kenapa sedikit tidaknya bagi dosen yang membimbing kita itu mengharapkan bertahan paling dek ngebitang 100 buku kan gitu. Karena itulah menjadi sumber datangnya tulisan-tulisan kita berdasarkan tulisan yang sudah dibuat orang lebih dulu. Karena kita tidak melakukan penelitian yang sama, justru penelitian kita lah yang terbaru yang nanti akan dipakai orang lain. Benar. Situasinya saat ini gitu kan. Iya. Desa kalau patre, deng sapine. Iya. Kemudian di Hari Kuningan juga sekarang sudah mulai masyarakat pakai baju kuning gitu. Saya pakai baju kuning. Pakai kamen kuning. Pakai kamen kuning. Itu boleh-boleh saja. Jadi istilahnya sudah mendekatkan diri dengan makna-makna warna ya. Warna kuning juga warna kebijaksanaan seperti itu. Jadi baru tahu nih kuning itu kebijaksanaan. Warna kebijaksanaan. Kemakmuran. Nasi kuning kemakmuran gitu. Oke, sudah ada jawabannya hari ini ya. Ada statement terakhir Pak Gus yang mau disampaikan? Baik, sebagai statement dalam rangka perayaan Hari Suci Tumpak Kuningan ini, saya pribadi mengharapkan dari seluruh semeton Hindu memaknai perayaan Kuningan sebaik mungkin. Dan kemudian kita jaga tradisi ini dalam rangkaian menjalankan kehidupan beragama, sehingga Bali yang sudah boleh dikatakan terkenal di dunia karena berbagai ritual yang unik, ya rangkaiannya dengan ritual adat budaya dan seni yang ada di Bali, itu bisa kita pertahankan. Karena itulah kemudian Bali disebut dengan Island of God. Jadi Tuhan itu berstana di Pulau Bali. Dan saya kira itu. Dan kemudian sebagai akhir saya ucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Matur suksema. Ya, terima kasih Pak Gus Purwo. Dan mungkin terakhir dari saya,
Bagaimana orang lain mau mencintai budaya kita dan menghargai budaya kita kalau kita sendiri tidak menghargainya dan menjaganya tentunya. Akan selalu ada pesan kesan dalam setiap episodenya. Jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ya dan seru main milu petualangan Dewi Pradewi. Om Santi. Om. Kita seruput dulu tehnya ya. Teh ala nyalian budaya.